tolong sembelihannya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Suaranya tergesa-gesa dengan napas tersengal-sengal. Ustaz Somad, ini ada kecelakaan, truk nabrak kambing. Boleh kami sembelih? Ini sebentar lagi mati. Iya, sembelih cepat, sembelih. Udah selesai, lalu saya mikir, kambing siapa? Itulah kadang jamaah ini menjebak kita. Saya sering terjebak. Mestinya saya tanya dulu, ini punya siapa? Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Yang jahat itu mata, jelalatan. Yang jahat itu telinga, nguping pembicaraan orang. Yang jahat itu tangan, mengganggu tanda tangan yang gak benar. Yang jahat itu kaki, yang jahat itu kemaluan. Tapi tangan, mata, kaki, kemaluan dapat perintah dari siapa? Dari otak. Otak yang memerintahkan ini semua. Apa kata otak? Buat ini, buat ini. Makanya kalau otak sudah tidak sempurna, suami saya itu Pak Ustadz orangnya nakal, jahat, tapi sekarang sudah di rumah tenang. Kenapa? Stroke. Mohon maaf dan bersalah. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit segera sembuh. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa beli rendang. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya jamaah belum makan siang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam, diberikan kekuatan, kesehatan zahir dan batin, mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, saya dengan Ustadz Salim dan Ustadz Lukman itu sip-sipan. Jadi tadi Ustadz Salim dengan Ustadz Lukman duluan ke sini, saya ke rumah Ami Yusuf. Lalu kemudian sekarang saya ke sini dengan Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Lukman dan Ustadz Salim yang ke rumah Ami Yusuf. Oh, masih ada di belakang. Tadi saya tanya, karena terlambat datang, Ustadz Salim, Ustadz Lukman, iya, ini temanya apa? Katanya tentang binatang dan serangga. Oke lah, kalau tentang binatang berarti ada istilah singa itu disebut dengan the lion
King. Tapi jangan raja singa, penyakit. Biasanya singa itu dijadikan sebagai simbol raja hutan. Dan kelihatannya masjid kita pun di tengah hutan ini. Dulunya hutan. Jadi selalu dijadikan simbol. Makanya dari mulai Inggris sampai Sumatera, itu singa selalu dipakai sebagai nama raja-raja. Di Sumatera Utara itu ada raja yang pakai nama singa. Melawan Belanda, namanya Si Singa Mangaraja. Orang Melayu maksudnya bukan lawan dari Melaku. Orang Melayu ada juga yang namanya pakai singa. Di Indragiri Riau namanya Narasinga. Sebelum Islam masuk, diabadikan sebagai nama stadion sekarang. Namanya Stadion Narasinga. Dan di Inggris juga ada pakai nama singa. Namanya Richard the Lion Heart. Lion singa, heart hati. Si Richard berhati singa, saking kerasnya dia. Jadi anak ibu nanti kalau lahir kasih namanya Asad. Asad itu singa. Atau kalau mau pakai bahasa Jawa, macan. Oh, macan bukan singa Pak Ustaz. Nah, kenapa singa yang dijadikan sebagai raja hutan? Kalau mau tahu ya pastinya ya tanya sendiri. Singa dijadikan sebagai raja itu yang pertama, singa tidak mau memakan bangkai mati. Dia hanya mau memakan hasil buruannya. Makanya singa itu walaupun dia tua, dia akan tetap berburu sampai akhirnya dia berhasil menangkap binatang buruan dan dialah yang mengambilnya. Itu maka dia disebut sebagai raja. Dia tidak mau mengambil sisa. Pantang bagi singa mengambil sisa binatang lain. Dia pasti akan menerkam, mencabik-cabik, memakan. Nah, jadi kalau mau belajar dari singa, makan dari hasil tetes peluh keringat sendiri. Mudah-mudahan kita ini semua yang berusaha dengan hasil usaha kita, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil tipu-tipu, bukan dari hasil bohong. Kalau ada yang tersinggung berarti pelakunya. Kuncin dengar tausiah Ustaz Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Yang kedua, kenapa singa itu dijadikan sebagai simbol? Singa setelah dia berusaha mengejar, mengintai, menangkap, berhasil menerkam, mencabik-cabik, dan dia tidak makan habis. Setelah dia makan yang lembut-lembut, perutnya, jantungnya, hatinya, limpanya, dagingnya sedikit, habis itu dia pergi menyisakan. Ada sisa untuk hiena, ada sisa untuk serigala, ada sisa untuk anjing hutan. Dia tidak mau makan habis. Sekarang apa yang terjadi dengan kita? Ikan bakar tulang lunak, kucing meneteskan air mata. Jatah kami mana, bro? Tidak boleh istinja, mohon maaf, cebok dengan air, istinja, istijmar, dicuci, digosok dulu dengan batu. Tidak boleh dengan tulang. Kalau ketemu dengan tulang kambing, tulang onta, tulang kerbau nggak boleh. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang-tulang itu adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin muslim. Makanya habis makan sup tulang, jangan dibiarkan tulangnya di dapur. Nanti mereka datang makan. Maka cepat buang ke tong sampah. Sekarang tulangnya pun nggak bersisa lagi. Habis semuanya. Makanya muncul istilah pepatah Arab, jud tasud. Dermawanlah kamu, maka kamu akan jadi pemimpin. Singa itu jadi pemimpin bukan karena dia sangar ditakuti, bukan hanya itu, tapi dia orangnya suka berbagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, pemimpin kami suka berbagi. Berbagi hari Jumat? Enggak.
Berbagi bulan Ramadan? Enggak. Terus berbagi 5 tahun sekali, Pak Ustaz. Jadi jangan habiskan makanan. Ada salah seorang orang kaya, dia nggak suka disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Dia nggak bisa makan sendiri. Kalau makan mesti ngajak teman, ngajak kawan. Tapi ada juga beberapa teman kita, dia kalau makan mesti dengan teman. Supaya apa? Supaya teman itu yang bayar. Bapak punya teman jenis begini? Ada orangnya. Mudah-mudahan panjang umur. Alhamdulillah Pak Ustadz, teman saya ini namanya Bakhil bin Medit bin Pelit bin Kikir. Alhamdulillah setelah mendengar ceramah Ustadz sekarang baik Pak Ustadz. Baiknya gimana? Dia sekarang sudah bisa bayar makanannya sendiri. Dalam Islam, bahasa Arab itu kaya sekali. Makanya kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, tebalnya 1 meter. Kamus lengkap bahasa Indonesia, Purwadarminta, sejengkal. Bukan menyepelekan bahasa kita. Itu juga diambil dari bahasa Melayu. Ada namanya Bakhl, Al-Bukhlu. Nama orangnya Bakhil. Tapi ada lagi namanya Syuh. Makanya dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari penyakit syuh, dialah orang yang beruntung. Tapi saya lihat terjemahannya, bakhil diartikan pelit, syuh pun diartikan pelit. Ini secara terjemah salah. Tapi memang bahasa kita nggak bisa mewakili itu. Bakhil dengan syuh itu bedanya gini. Misalnya kita bertiga, kita 3 jalan ke Surabaya. Lalu kemudian pas giliran jam sholat, makan, isoma, istirahat, sholat, makan, lalu kita berhenti makan. Pas setelah makan, giliran bayar, ada satu teman kita, dia panggil, berapa? 75.000. Bertiga? Iya. Dia keluarkan duitnya, dia bayar dia sendiri 25. Itu bahasa Arabnya bakhil. Tapi ada satu lagi, pas giliran bayar, dia izin ke belakang, mohon maaf ya, ke toilet dulu. Duit dia jangankan untuk orang lain, dia pun nggak mau makan duit dia. Ini namanya syuh. Makanya dalam Quran dikatakan wa may yuqa syuhha. Saya diundang dalam satu acara makan. Kata Ustadz yang makan dengan saya, Ustadz Somad jangan tahan makan, makan aja. Jadi banyak jamaah ini menduga saya ini kurus karena nahan makan. Saya ini nggak pernah diet dan jarang puasa sunnah. Saya ini kurus memang sudah takdir begini. Ustadz ada pantangan, 1, pantang dekat. Habis, shadaqallahul azim. Makanya tadi di rumah Ami Yusuf, saya mau ngambil banyak, segan. Saya lihat yang lain dikit, nggak enak kan? Beda kita dengan Nabi masalah makan ini cuma tipis aja. Kalau Nabi itu makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Nah, Ustadz jangan tahan makan, makan aja. Saya punya teman Pak Ustadz, kalau lewat 10 kol diesel, itu yang 3 punya orang, yang 7 punya dia. Kaya sekali. 10 kol diesel lewat, 7 punya dia, 3 yang punya orang. Hebat dia, hebat Pak Ustadz. Kebun karet, kebun sawit, kolam ikan, punya dia. Mana dia sekarang? Meninggal. Dulu waktu hidup Pak Ustadz, kalau dia pergi kemana-mana, bawa tas laptop. Ustadz tahu isinya apa? Apa? Pisang rebus. Kalau lapar, dia buka, dia kupas. Nggak akan mau makan sama orang karena takut bayari orang. Dan dia kalau bawa minuman dari rumah, bawa minuman botol, tapi botolnya sudah kusam karena isi ulang terus. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Apa yang terjadi? Ternyata semua hartanya hilang. Surat kol diesel berganti nama orang. Surat tanah kebun sawit berganti nama orang. Surat rumah berganti nama orang. Surat nikah? Jangan kuat-kuat, Bu. Surat nikah hanya bertahan 4 bulan 10 hari.
Setelah itu mereka pun dipinang brownies, brondong manis. Saya tahu kalian senyum, tapi hati kalian hancur berkeping. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Saya khawatirnya jamaah setelah ini datang ke Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, tolong Ustadz Somad jangan dibawa lagi kemari Pak. Dia ini hanya Ustadz provokator merusak hubungan kita. Saya nggak ada niat jelek sedikit pun. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa singa, karena tadi memang judulnya binatang dan serangga. Singa itu bisa jadi raja karena suka berbagi. Maka berbagilah selagi mampu. Hidup ini pada akhirnya hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Biasanya orang itu dikenang karena dua. Sangat dermawan dan sangat bakhil. Maka kalau mau jadi kenangan, pilihlah dua tadi. Ustaz tahu sih itu. Itu Pak Ustaz. Lewat 5 kol diesel. Sudah tahu saya cerita kol diesel. Ustaz tahu kenal dengan Bapak Anu. Orangnya baik sekali Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dikenang karena kedermawanan insya Allah. Pertama, singa tidak mau makan kecuali hasil kejaran buruannya. Kedua, singa tidak mau makan habis. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Saya sudah banyak tausiah kemana-mana, tapi baru inilah masjid yang menyediakan 3 mikrofon. Luar biasa masjid ini. Pasti masyarakat sekitar ini adalah singa-singa semua. Diaminkan. Artinya suka berbagi. Kadang di masjid itu kita sholat, lantainya pun semen kasar, nempel pasir, bukan cuma pasir, kuku pun nempel di gini gitu. Tapi di masjid kita cobalah lihat, keramiknya manjat sampai ke dinding. Untung nggak ada tukang yang pandai memasang keramik di atap. Kalau ada pakai atap juga. Di atas ini pula kaca. Ini saya ke atas ini seakan-akan sedang melihat ikan mas koki. Hai Besti. Masya Allah, tabarakallah. Masjidnya adem, ayam, AC-nya. Saya nyaman di masjid itu kalau nggak ada kipas. Soalnya kipas itu kan suaranya, apalagi yang pakai air itu. Selesai tausiah, baju kita basah. Jamaah sekalian. Tapi di masjid ini kita tenang dan nggak ada kotak lewat. Kenapa? Karena semua pakai keris. Jadi jamaah setiap masuk. Tapi perlu saya kasih tahu ya Bapak Ibu, tidak semua jamaah yang keris itu dia nyumbang. Ada juga yang cuma foto. Dan ada satu rahasia lagi. Kalau kotak seminim-minimnya uang kertas 1.000. Tapi kalau keris bisa ngasih 1 rupiah. Ustaz kok tahu? Saya pernah nyoba. Diajari sama orang BI, Bank Indonesia. Ustaz Somad pakai keris ini bisa nyumbang. Keris. Q-nya itu kris, quick. Q-nya itu artinya quick, artinya cepat. RIS, R-nya itu response code. Jadi dia cepat merespon. Kode yang cepat merespon. Begitu kita scan, langsung merespon. Makanya kalau ada suami yang lambat merespon, tempelkan ke dinding. Quick Respon Code yang kita banggakan KRIS, I-nya itu adalah Indonesia, S-nya standar. KRIS, Quick Respon Code Indonesian Standard. Nah, jadi mana tahu jamaah nanti pulang ditanya sama anaknya, Mama, KRIS itu apa artinya? Ya, kalau zaman dulu nenek moyang kita pakai keris, sekarang pakai kris. Itu informasi yang menyesatkan. Masa artinya itu? Arti kris itu apa, Pak? Jangan banyak nanya, karena yang banyak nanya itu Yahudi Israel. Kalau nggak percaya, tanya sama Ustadz Hussein Gaza.
Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota.